Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1611. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Rumah besar sebenarnya ini setara dengan pusat kota. Apa? Di saat berjalan ke suatu tempat, Qingchen tiba-tiba berhenti dan Qingchen merasakan sebuah firasat menyelimuti tubuhnya, seolah-olah sebuah pisau tajam yang tiada tara hendak menusuknya hidup-hidup. Aura tak terlihat diam-diam menyelimuti Qingchen, membuat Qingchen merutkan kening. Ini nampaknya adalah seseorang yang memiliki dendam kepada Qingchen dan ingin mengincarnya. Akan tetapi, aku baru saja muncul di sini. Bagaimana bisa aku memprovokasi musuh ketika aku pertama kali datang ke sini, kata Qingchen. Qingchen lalu menoleh dan melihat ke suatu tempat. Budak tua ini telah bertemu dengan Tuan Muda Xipang. Pada saat ini manajer Li tiba-tiba membungkuk untuk memberi hormat ke suatu tempat dan matanya lalu beralih ke Qingchen, menunjukkan ekspresi terkejut seolah-olah dia terkejut karena Qingchen dapat menemukan arah napas itu dengan begitu cepat. Apakah ini suatu kebetulan? Jika bukan kebetulan, maka indera spiritual anak Qingchen ini terlalu tajam. Saudara Xipang, menurutmu seperti apa rupa anak ini? Sepertinya kamu bisa membuat wanita tertua memperhatikanmu, tapi sekarang sepertinya tidak lebih dari itu. Jauh lebih buruk daripada kamu, kakak tertua Xipang. Yah, itu benar. Tapi, Li Long, jika kamu benar-benar membandingkan pria ini dengan kakak Xipang, kamu terlalu memandang rendah pria ini. Kakak Xipang adalah pria tampan yang terkenal di rumah Anyou. Membandingkan pria ini dengan kakak Xipang adalah sebuah kotoran batin. Dia mendapatkan reputasi kakak dari seluruh dunia. Haha, maaf, ini memang salahku. Beberapa suara tawa terdengar dan sekelompok anak muda yang sombong dengan cepat terbang keluar dari kompleks bangunan tidak jauh dari sana dan berdiskusi meremehkan Qingchen. Anak-anak muda ini semuanya mengenakan sutra dan satin, emas juga perak, dan jubah mereka memiliki gaya yang rumit. Mereka dikelilingi oleh sinar cahaya dan membawa keberuntungan. Sekilas mereka terlihat seperti sekelompok pria. Begitu pembicaraan diskusinya jatuh, mereka memandang Qingchen dengan jijik. Ketika mereka mendarat di wajah Dewi Linglong, matanya tertegun dan kemudian dia menunjukkan ekspresi terkejut. Di antara kelompok orang ini ada seorang pria kurus yang mengenakan mahkota emas dan jubah emas. Pria ini memiliki aura yang menakjubkan. Ada tanda emas yang muncul di antara matanya. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura naga sejati. Dia memiliki wajah karakter Tionghoa yang tenang dan mengintimidasi sekelompok orang ini. Kelompok orang ini mengangguk sedikit kepada manajer Li. Meskipun orang ini hanyalah pengurus rumah Anyou, namun manajer Li itu adalah seorang pelayan tua yang telah bekerja di rumah Anyou selama bertahun-tahun, dan dirinya sangat dipercaya oleh penguasa rumah Anyou. Jadi kelompok orang ini juga saling memberi beberapa bantuan. Menyelamatkan muka orang biasa tidak akan bisa menarik perhatian kelompok orang ini. Tuan Muda Qin, ini adalah pahlawan muda di rumah Anyou saya. Ayah Tuan Muda Xipang. Itu adalah saudara laki-laki dari penguasa rumah Anyou. Dia memegang posisi tinggi di rumah Anyou kami dan merupakan penanggung jawab atas satu partai, dan beberapa lainnya juga merupakan keturunan dari banyak pemimpin kuat di rumah Anyou kami, kata manajer Li. Dia memperkenalkan dan menjelaskan kepada Qingchen. Mendengar itu, Dewi Linglong di samping diam-diam terpesona ketika mendengar ini. Rumah Anyou itu adalah kekuatan tertinggi di 33 domain selatan dan wilayahnya tidak terbatas. Bahkan jika dia hanyalah pewaris seorang komandan di rumah Anyou, dia jelas bukan sesuatu yang dapat disinggung oleh orang biasa di 13 wilayah selatan. Sekelompok orang ini berkumpul dan dilihat dari sikap mereka, jelas sekali ingin menimbulkan masalah bagi Qingchen. Benar saja,
Salah satu dari mereka memandang Qin Chen dan berkata dengan nada yang sangat meremehkan, "Wah, kudengar kamu hampir membunuh Nona Muling di alam rahasia Guiksu sebelumnya. Segeralah keluar dari rumah Anio Mansion dan jangan kembali lagi ke sini." "Yah, benar. Jangan berpikir kamu bisa memanjat cabang Phoenix hanya karena kamu berkomunikasi dengan Nona Pangmuling. Rumah Anio ini bukanlah tempat untuk kamu tinggal." Kelompok orang ini sangat mendominasi. Mereka tidak peduli dengan apa yang dipikirkan oleh Qin Chen. Mereka hanya mengatakan satu kata, yaitu keluar. Dewi Linglong tiba-tiba memandang Qin Chen dengan gugup. Akan tetapi Qin Chen tidak menganggapnya serius dan berkata dengan tenang, "Bukan giliranmu untuk memutuskan kemana aku harus pergi dan kemana aku boleh pergi," kata Qin Chen. Dirinya datang ke Anio Mansion bukan untuk memanjat tinggi Anio Mansion, tetapi untuk mencari cara untuk bisa menemukan Xiao Yao Supreme. Tidak ada cara untuk bisa menemukan Xiao Supreme, hanya Anio Mansion bisa membantunya. Karena Anio Mansion itu adalah tempat terkenal di 13 wilayah selatan. Jika Xiao Supreme juga berada di 13 wilayah selatan, maka paling mudah untuk bertanya di sini, bagaimana dia bisa pergi begitu saja hanya karena diprovokasi oleh para jenius muda ini. "Wah, sepertinya kamu sangat mabuk sehingga harus minum sebagai hukumannya," kata pria itu. Pria yang berbicara sebelumnya memiliki wajah yang muram, menunjukkan rasa jijik yang kuat. Dia melangkah maju selangkah demi selangkah dengan aura menakutkan yang melonjak di sekelilingnya. Duar. Aura menakjubkan membumbung ke langit menyebabkan bintang-bintang yang tak terbatas bergetar, seolah-olah akan jatuh satu persatu. Nama pemuda ini adalah Li Long. Dirinya adalah putra pemimpin galaksi di bawah Anio Mansion. Ayahnya juga merupakan seorang praktisi transendensi. Meskipun wilayah keluarganya berada di galaksi lain di bawah Anio Mansion, namun dirinya belajar di Anio Mansion dan memiliki bakat yang luar biasa, setengah langkah kultivasi transenden, dan dirinya merupakan orang berbakat dari Anio Mansion. Di rumah Anio Mansion, generasi muda terbagi menjadi beberapa faksi. Dia mengikuti Tuan Muda Sipang, jadi wajar saja dia harus membela Tuan Muda Sipang. Sebagai wanita tertua dari rumah Anio, Pangmuling adalah objek pengejaran oleh banyak pahlawan muda jenius di seluruh rumah Anio. Tentu saja, orang-orang seperti Li Long tidak akan berani mengejarnya, akan tetapi dia tahu bahwa Tuan Muda Sipang junjungannya selalu mengejar-ngejar Nona Pangmuling. Jadi dia telah memberikan saran kepada para tuan muda dari 4 penjuru. Tapi sekarang, dirinya mengetahui bahwa Nona Pangmuling sebenarnya sangat dekat dengan anak laki-laki asing dari luar. Bagaimana mungkin dirinya bisa menerima ini? Mengapa? Tuan Muda Sipang telah mengejar wanita tertua selama bertahun-tahun. Tak seorang pun di rumah Anio yang mengetahuinya, dan wanita tertua tidak menunjukkan kepura-puraan apapun. Tapi sekarang terdengar bahwa seorang anak laki-laki asing dari luar sebenarnya sangat dekat dengan wanita tertua. Bagaimana itu bisa diperbolehkan? Seorang anak muncul entah dari mana dan ingin menarik seekor katak dan memiliki daging angsa. Itu hanya mencari kematian. Tentu saja dirinya hanya memikirkannya seperti ini. Dan tentu saja dirinya tidak berani untuk membunuh Qin Chen secara langsung di rumah Anio. Karena bagaimanapun, pihak lain dibawa kembali oleh wanita tertua Pangmuling. Jadi dia datang langsung hanya untuk mengusir Qin Chen dari rumah Anio. Selama Qin Chen meninggalkan rumah Anio, maka jika anak ini mati di luar, tidak akan ada dampak apapun. Ada begitu banyak perampok di lautan semesta, apa bedanya jika semua orang mati di sana? Tanpa diduga, pihak lain mengabaikan permintaan mereka sepenuhnya. "Wah, kamu sepertinya tidak bisa lolos dari cedera," kata Li Long. Dia berkata sambil melangkah maju. "Tetapi jika kamu bersikeras mempermalukan dirimu sendiri, kamu tidak bisa menyalahkanku karena kejam." Dia bahkan tidak menunggu jawaban dari Qin Chen. Dia langsung mengulurkan tangannya untuk meraih Qin Chen. Duar. Aura transenden setengah langkah yang berguling melonjak dari Li Long dan berubah menjadi tan besar yang menjulang ke langit, menghancurkan langsung ke arah Qin Chen. "Tuan Li, mohon berbelas kasihan." Namun tiba-tiba sosok hitam melintas dan berdiri di depan Qin Chen. Li Long memukulnya dengan telapak tangan. Saat itu mengenainya, seluruh tapak tangan Li Long langsung tenggelam.
Itu adalah manajer Li. Meskipun seluruh tangan Li Long tenggelam ke dadanya, namun dia sepertinya tidak menyadarinya sama sekali, tidak sama sakit sama sekali, dan ekspresinya tidak berubah sama sekali. Qin Chen di samping dapat dengan jelas melihat bahwa dada manajer Li telah berubah menjadi kekuatan aturan yang tak terlihat. Telapak tangan Li Long tidak mengenai identitas sama sekali, jadi secara alami tidak mungkin menimbulkan bahaya apapun. Orang tua ini pasti memiliki kultivasi yang kuat. Namun Li Long mengerutkan kening dan berkata, "Tuan Li, mengapa Anda menghentikan saya?" Kata Li Long, ayahnya juga merupakan seorang ahli transenden yang kuat, merupakan pemimpin bidang bintang. Dia seharusnya tidak begitu sopan kepada pengurus rumah. Tetapi manajer Li ini bukanlah pengurus rumah tangga biasa, tetapi dia merupakan orang kepercayaan dari penguasa istana rumah Anyou. Belum lagi dirinya, meskipun ayahnya datang, dirinya tidak akan bisa memberikan perintah kepada manajer Li. Manajer Li tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Dia berkata, "Tuan Muda Li, Tuan Muda Qin ini adalah tamu terhormat di rumah Anyou saya. Adalah tugas saya untuk melindungi tamu terhormat ini, jadi mohon maafkan saya," kata manajer Li. Dia meminta maaf, tetapi ekspresinya sangat membosankan, seperti sepotong kayu tanpa emosi sedikit pun. Mendengar itu, Li Long terdiam sesaat. Pihak lain memiliki alasan besar untuk bisa menekannya, dan tentu saja dirinya tidak bisa membantahnya. Perkataan Tuan Li salah. Kami hanya berusaha mencegah orang yang berniat jahat mendekati wanita tertua. Kami tidak menargetkan tamu terhormat di rumah Anyou. Selain itu, orang ini bukanlah tamu terhormat. Pada saat ini orang lain tiba-tiba tertawa. Dia memegang kipas perak dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Li, mohon jangan ikut campur," kata orang itu. "Tuan muda, tolong jangan membuatku merasa dipermalukan," kata manajer Li. Dia tampak malu. Tentu saja tidak mungkin bagi semua orang untuk melewati manajer Li dan mengambil tindakan terhadap Qin Chen. Jadi semua orang hanya bisa memandang Qin Chen dan mengejek. Seseorang harus melakukan sesuatu yang berani dia lakukan. Yang mulia, tidakkah Anda merasa malu jika kamu hanya bisa berlindung di hadapan orang tua? Beberapa orang itu melangkah maju dan boom, aura menakutkan membumbung ke langit dan mereka agresif. Jelas, tidak ada yang akan menyerah sampai tujuannya tercapai. Di bawah aura yang mengejutkan, wajah Dewi Linglong di samping Qin Chen nampak menjadi pucat. Dalam hal bakat dan kultivasi, Dewi Linglong sebenarnya tidak lebih lemah dari kebanyakan jenius yang hadir. Namun tempat ini adalah rumah Anyou, dan dengan begitu banyak orang yang memaksa mereka di sini, Dewi Linglong secara alami tertinggal dalam hal momentum. Penampilan Dewi Linglong yang menyedihkan dan mungil membangkitkan kegembiraan semua orang yang hadir. Manajer Li lalu melirik Qin Chen dan berkata dengan suara yang dalam, "Jangan khawatir, Tuan Muda Qin, Anda sekarang adalah tamu terhormat rumah Anyou saya. Saya tidak akan membiarkan Anda terluka," kata manajer Li. Setelah selesai berbicara, manajer Li mengambil langkah maju dan berdiri di depan Qin Chen. "Semuanya, silahkan mundur. Jika tidak, saya tidak akan menjelaskan kepada wanita tertua." Nah, apakah kamu benar-benar ingin bersembunyi di belakang Tuan Li dan menjadi pengecut seumur hidupmu? Ya, dengan kebajikanmu, bagaimana kamu bisa berteman dengan wanita tertua? Kamu pasti telah menipu wanita tertua. Sekelompok orang itu meremehkan Qin Chen dan tertawa terbahak-bahak. Mendengar ini, Qin Chen berkata dengan wajah yang jelek, "Apa yang kalian inginkan?" kata Qin Chen. Semua orang tampak terkejut di saat melihat Qin Chen pada saat ini yang benar-benar berani berbicara di hadapan mereka. "Tentu saja, aku ingin kamu keluar dari rumah Anyou Mansionku," seseorang berteriak. "Lalu, bagaimana jika aku bilang tidak? Masih bisakah kalian menyerangku dengan paksa?" kata Qin Chen yang menus dingin. Dan boom, hal ini langsung menimbulkan kemarahan di hati para master muda tersebut. Bahkan manajer Li di samping memandang Qin Chen dengan heran. "Wah, apa gunanya bersembunyi di belakang Tuan Li? Jika kamu punya kemampuan, keluarlah dan tantang diriku." "Ya benar, apa gunanya menjadi pengecut? Ayo keluarlah dan bertarung jika kamu punya nyali," kata Li Long. Dirinya juga mencibir. Tentu saja hal ini tidak akan membuat masalah bagi Qin Chen, namun dia yakin bahwa dia dapat menimbulkan kerusakan parah kepada Qin Chen dengan pukulannya atau bahkan dapat membunuh Qin Chen. Bahkan jika Pang Muling menyalahkannya setelah itu,
dia akan mengakuinya. Bagaimanapun dengan status keluarganya, kemungkinan besar dirinya hanya akan dimarahi saja dan tidak akan dihukum. Dan jika sampai dirinya benar-benar dapat membunuh Qin Chen, maka mungkin Tuan Muda Sipang akan memujinya. Memblokirmu, kata Qin Chen dengan sengaja. Ya, itu hanya satu gerakan dariku. Bagaimana? Apakah kamu berani? Kata Li Long. Dia berkata dengan bangga, dengan arogan. Satu gerakan. Qin Chen merenung sejenak yang segera membuat Li Long dan yang lainnya membuka mata dan menantikannya. Qin Chen lalu merenung sejenak seolah-olah berpikir dan lalu mengubah nadanya dan berkata, "Lalu apa manfaatnya bagiku?" Semua orang pun langsung tercengang saat ini. Apakah orang ini masih memikirkan manfaatnya? Namun Li Long langsung gembira dan buru-buru berkata, "Tentu saja ada. Jika Anda berani bertarung dengan saya, itu merupakan sebuah kompetisi. Dan tentu saja akan ada hadiahnya. Dengan cara ini, jika Anda menang, saya akan memberi Anda 1000 menengah kristal kosmik. Kelas menengah, bagaimana dengan itu?" Kata Li Long. 1000 kristal kosmik kelas menengah, bukankah itu terlalu sedikit? Kata Qin Chen. Dia menggelengkan kepalanya. Itu sudah banyak. 1000 kristal kosmik tingkat menengah dapat diubah menjadi 100.000 kristal kosmik tingkat rendah, kata Li Long. Meskipun 1000 kristal kosmik kelas menengah bukanlah jumlah yang besar, tapi itu masih banyak, cukup untuk membeli banyak barang bagus. Yang mulia adalah jenius dari Aniomansen. Jika saya tidak dapat menangkap dan memblokir satu pukulan Anda, saya khawatir 1000 kristal kosmik kelas menengah ini bahkan tidak akan cukup untuk saya membeli Su. Jadi lupakan saja. Manajer Li, ayo pergi, kata Qin Chen. Dia berkata kepada manajer Li dan kemudian berjalan ke depan. Berhenti, kata Li Long. Dia menghentikan Qin Chen. Dia akhirnya sampai pada titik ini. Bagaimana dia bisa membiarkan Qin Chen begitu saja? Bagaimana jika aku menambahkan obat ajaib lagi, kata Li Long. Saat dia berbicara, Li Long langsung mengeluarkan obat ajaib yang semuanya berwarna hitam dan tampak seperti ginseng. Di atas obat ajaib ini ada titik-titik pola. Ginseng hitam langit berbintang, kata Qin Chen. Dia berkata dengan heran. Qin Chen telah membeli banyak batu giok tentang lautan kosmik di Pulau Terapung sebelumnya, dan sekarang Qin Chen memiliki pemahaman tentang banyak harta karun di lautan kosmik. Yah, ini adalah ginseng hitam langit berbintang, dan umur pengobatannya jutaan tahun. Mengkonsumsinya secara langsung dapat memadatkan kekuatan langit berbintang. Ini sangat berharga. Jika dimurnikan menjadi pil, efeknya akan lebih luar biasa. Itu bisa ditingkatkan 100 kali lipat, kata Li Long. Dia berkata dengan bangga. Jika kamu berani menerima satu pukulan dariku, maka kamu bisa mendapatkan 1000 kristal kosmik kelas menengah. Dan juga ditambah ginseng hitam langit berbintang berusia jutaan tahun ini. Bagaimana dengan itu? Bagaimana? Tuan muda ini sudah sangat tulus kepada Anda. Jika Anda tidak berani, maka Anda hanyalah seorang pengecut, kata Li Long. Pada saat ini, Qin Chen sengaja tiba-tiba seolah-olah menunjukkan kemarahan dan berkata, "Siapa bilang aku tidak berani? Kalau begitu, aku akan mengambil satu seranganmu," kata Qin Chen. Namun sebenarnya Qin Chen tidak bisa menahan kegembiraan dan langsung setuju begitu saja. Akan tetapi Li Long juga sangat gembira. Ada ekspresi jijik di matanya. Dia benar-benar idiot. Dia terprovokasi ke dalam kebingungan hanya dalam beberapa saat. Dirinya tidak tahu mengapa wanita tertua Pangmuling membawa orang ini kembali. Akan tetapi orang ini akan dibunuh olehku dengan satu seranganku. Sementara pada saat ini manajer Li terkejut. Dilihat dari perilaku Qin Chen barusan, dirinya jelas adalah orang yang sangat tenang. Hal ini membuat manajer Li merasakan sesuatu yang salah. Seperti yang dijanjikan, aku hanya akan mengambil satu gerakan darimu, kata Qin Chen. Qin Chen berkata dengan suara yang panjang. Satu gerakanku sudah cukup untuk mengalahkanmu, kata Li Long. Dia berkata dengan bangga. Dan dalam sekejap dia datang ke ruang terbuka yang jauh dan tidak sabar lalu berteriak, "Cepat datang, jangan buang waktuku," kata Li Long. "Tidak, serahkan dulu barang-barang itu kepada Tuan Li untuk diamankan," kata Qin Chen. "Baiklah." Segera Li Long pun melemparkan 1000 kristal kosmik tahap menengah dan juga ramuan obat itu kepada Tuan Li.